perkataan Sundaland itu tidak tepat. Kerana Sundaland itu hanyalah, Sunda itu adalah sebuah pulau, Pulau Sunda. Kenapa pula dinamakan Sundaland? Sunda yang di Indonesia sekarang Itu sebenarnya asalnya. Tapi kenapa dipanggil Sunda? Kenapa kita meletakkan nama Sundaland? Kenapa kita tidak namakan ini adalah Malay-land? Sundaland jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Tanah Sunda, yang diartikan sebagai satu daratan benua yang dahulunya menyatukan Asia dan terbentang membentuk kawasan yang amat luas dan datar. Para ilmuwan berhasil menemukan Sundaland sebagai benua yang membentang dari daratan semenanjung hingga pulau-pulau di Indonesia maupun yang ada di sekitarnya. Total luas Sundaland adalah sekitar 1.800.000 km. Bagi orang Indonesia, sejarah peradaban Sundaland atau yang dikenal dengan pentas Sunda bukanlah sebuah hal yang baru. Namun ada beberapa video dari negeri Malaides yang memperbincangkan tentang Sundaland, namun jika diperhatikan, dapat memiliki pemahaman yang berbeda, bahkan memiliki pemahaman yang ganda. Misalnya ada sebuah video dari Malaides dengan judul, Peta Malaides 21.000 tahun yang lalu. Seakan-akan menggambarkan luas negara Malaides di zaman dahulu, atau juga nama dahulunya kawasan tersebut bernama Malaides. Namun jika dicerna secara baik, video tersebut menggambarkan kalau Malaides hanya termasuk dalam sebagian kecil atau pinggiran dari wilayah yang bernama Sundaland. Akan tetapi, Profesor Negara Malaides seperti biasa, ketika berbicara tentang sejarah dan peradaban Sundaland, ia tidak setuju dengan penggunaan istilah nama Sundaland. Ia mengatakan, lebih cocok dengan nama Malailand. Sungguh amat menggelikan dan memalukan, cara berpikir seorang Profesor Negara Malaides. Karena dengan terbuka memperlihatkan kebodohannya perihal sejarah bagaimana bisa terbentuknya nama Sundaland. Kalau lah Prof, sebab Prof kan dah tengok pelbagai orang kata timeline alam Melayu ni, banyak sebenarnya. Kalau lah Prof boleh pilih satu timeline alam Melayu yang Prof rasa banyak kita semua ni akan dapat satu pengajaran, Prof bawa kita ke mana? Saya ingin pilih dua alam Melayu. Satu sebelum banjir besar Nabi Nuh. Sebelum banjir besar Nabi Nuh, seperti saya sebut tadi, riparian civilization itu tadi, di mana adanya sungai-sungai besar di Sundaland ini. Ya, sebenarnya saya ada pandangan sedikit tentang perkataan Sundaland itu. Saya akan buat satu artikel untuk refute perkataan Sundaland itu sebagai saya tidak tepat. Perkataan diberikan oleh Oppenheimer itu, Prof. Oppenheimer, tentang perkataan Sundaland itu tidak tepat. Kerana Sundaland itu hanyalah, Sunda itu dia adalah sebuah pulau, Pulau Sunda. Kenapa pula dinamakan Sundaland? Sunda yang di Indonesia sekarang itu sebenarnya asalnya. Tapi kenapa dipanggil Sunda? Kenapa kita dipanggil pentas Sunda? Ada orang yang menamakan itu. Padahal masyarakat orang yang duduk di sekeliling itu mempunyai adat yang sama, pemikiran yang sama, budaya yang sama. Pakai kain sarung, pakai selempang, pakai semutar, katakan kan. Tak kira dia daripada Indochina ke, daripada Tanah Melayu ke, daripada Sumatera ke, Indonesia, Jawa ke, ataupun Sulawesi, Maluku. Mereka mempunyai satu fikrah, budaya yang satu. Maksudnya, dan bahasa mereka punya ada kaitan. Hampir-hampir sama. Kenapa kita meletakkan nama Sundaland? Kenapa kita tidak namakan ini adalah Malay-land? Malay-land? Malay-land. Ramai ramai tidak akan bersetuju dengan pendapat saya. Tidak kisah, tak kisah. Buatlah kajian. Dan kita merupakan bangsa yang mempunyai paling banyak bahasa dan dialek. Kita dan di Afrika adalah Niger, Kongo. Mempunyai dialek yang paling banyak. Bangsa ini adalah bangsa yang berkulit sawo matang ini besar dan telah mengembara ke tempat-tempat yang lain. Jadi soalan Din tadi mengatakan di mana, alam mana yang saya pilih? Saya pilih dua alam ya. Satu sesudah. Sesudah banjir besar. Satu sebelum banjir besar, kedua sesudah banjir besar, iaitu ketika kerajaan Kedah tua menjadi kerajaan yang kuat dalam pengeluaran besi. Pengeluaran besi. Adapun Melaka itu dia akan bergandingan sesudah itu. Bila kita dapat data yang kukuh tentang Kedah tua, dia akan datang kepada data Melaka. Untuk diketahui,
Awal mulanya adalah nama Sunda, sebelum ditambah dengan kata Len, yang berasal dari kata Cuda atau Sun dalam bahasa Sanskerta yang berarti cahaya. Hal itu merujuk pada gunung purba yang ada di kawasan yang kini adalah negara Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Kemudian catatan kuno ahli geografi Romawi Claudius Ptolemeus, sekitar pada abad kedua Masehi, menyebut sebuah tempat bernama Sinde di timur India, dalam karyanya Geographia, yang kemudian diartikan sebagai Sundaland. Sinde diartikan sebagai Sunda oleh bangsa Portugis saat menjelajahi Nusantara atau yang kini adalah negara Indonesia. Mereka mengacu pada kerajaan Sunda yang mereka temui. Karena kerajaan Sundalah yang tertua sebelum adanya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Kemudian ilmuwan Belanda Gustav Adolf mencantumkan nama Sundaland pada risetnya, untuk menggambarkan benua yang hilang, dan dikembangkan kembali oleh Reinhold Willem van Bemmelen, untuk menegaskan nama Sundaland. Sementara Stephen Oppenheimer, baru memunculkan istilah tersebut dalam teorinya pada tahun 1998. Melalui bukunya yang berjudul Eden in the East, yang juga menggambarkan hal yang sama. Sehingga nama Sundaland bukan dimunculkan oleh Oppenheimer, sebagaimana yang diungkapkan oleh Profesor Soleha Yaakob sang pendongeng sejarah Melayu palsu di negeri Malaides. Nama Sundaland sudah ada jauh sebelum dikenalnya istilah alam Melayu. Nama alam Melayu hanyalah buatan para profesor-profesor Malaides demi untuk menghibur para kaum Melayu Malaides yang sadar akan hilangnya identitas jati dirinya. Sundaland adalah daratan purba, yang menyatukan pulau-pulau yang ada di Indonesia, dan negara-negara lainnya, dan pinggiran semenanjung, pada zaman es karena permukaan laut yang rendah. Sementara Malaides adalah pinggiran bagian dari daratan tersebut, jadi Sundaland adalah konsep biogeografis yang lebih luas dan sudah diakui secara ilmiah, dan nama Sundaland tidak mudah untuk diganti, apalagi diganti menjadi Malailand. Dan nama Sundaland itu bersifat universal dan stabil, yang telah disepakati dan digunakan secara seragam di seluruh dunia, terlepas dari bahasa lokal. Tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan yang disebabkan oleh nama umum yang berbeda-beda di setiap daerah. Sedangkan untuk mengganti suatu nama membutuhkan konsensus global. Setiap usulan perubahan nama, harus disetujui oleh komunitas ilmiah internasional, melalui publikasi formal dan komite nomenklatur. Kemudian istilah Malailand, ataupun alam Melayu, sebenarnya konsep yang hanya digunakan oleh negara Malaides, demi mengagungkan kebesaran kaum Melayu Malaides, yang muncul pada abad ke-20. Istilah itu pun baru dipopulerkan oleh sarjana kolonial Inggris seperti Crawford dan Wilkinson, lalu diadopsi Malaides untuk identitas nasionalnya, untuk mengagungkan kebesaran kaum Melayu Malaides. Sementara Indonesia tidak memakai konsep itu, karena sejarahnya Indonesia adalah multi-etnis, bukan monoetnis. Dan konsep ini seakan menjadi hegemoni Malaides, untuk menegaskan posisi politiknya. Sementara di Asia Tenggara, tidak semuanya orang ber-DNA Melayu. Karena orang Asia Tenggara sangat beragam, yang menunjukkan sejarah migrasi kompleks, dengan 3 gelombang utama selama puluhan ribu tahun yang lalu. Dan melibatkan percampuran populasi, dari Austronesia, Melanesia, Mongoloid, Kaukasoid. Sehingga tidak ada satu DNA tunggal di Asia Tenggara. Sedangkan istilah Melayu lebih mengacu pada kesamaan linguistik, bukan keseragaman genetik tunggal. Karena Asia Tenggara adalah perpaduan berbagai kelompok manusia selama ribuan tahun. Dan nama Malailand atau alam Melayu sangat tidak tepat, untuk digunakan di Indonesia, ataupun menggeneralisir seluruh Asia Tenggara. Dan jika merujuk pada penyebutan kuno, istilah Nusantara lebih tepat ketimbang Malailand, yang hanya merujuk pada suatu kaum ataupun aspek linguistik. Sedangkan di Asia Tenggara ini bukan hanya satu kaum, atau satu bahasa. Konsep ini hanya terkesan halusinasi dari orang-orang Malaides khususnya mereka yang bertipe M untuk menghegemoni dan menegaskan posisi di panggung dunia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.